putusan itu berhasil mendaftarkan di Indonesia. Pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, konsekuensi hukumnya diperlakukan sebagai perusahaan rasa yang sah, ya, dan kemudian sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Undang-Undang 30 putusan yang didapatkan tadi dimohonkan via eksekusinya atau eksekuaturnya. Nah, eksekuatur itu diberikan di tahun yang sama. Nah, jadi kalau secara hukum dengan keluarnya eksekuatur, putusan operasional ini punya kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, sudah nggak bisa berubah-ubah lagi, sudah langsung bisa dieksekusi. Nah, sayangnya dari pihak debitur, yaitu PT Sumiasi, tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan arbitrase internasional tadi. Ya, dari pihak debitur kemudian mengajukan upaya hukum, termasuk gugatan pembatalan di tahun 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini berproses dari tingkat pertama sampai tingkat akhir. Ya, namun sepanjang proses ini sebuah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional ini tetap sah dan dapat dieksekusi. Ya, di kesempatan yang sama juga alasan atau dasar gugatan dari PT Sumiasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tak terjadi perbedaan nama antara nama yang tertera di putusan arbitrase tersebut tadi dengan nama mereka, itu ditolak oleh pengadilan. Jadi alasan atau dasar gugatan dari pihak PT Sumiasi bahwa mereka perusahaan berbeda dengan perusahaan yang disebutkan putusan tadi ditolak oleh pengadilan. Nah, sikap pengadilan ini dikuatkan sampai Mahkamah Agung, sampai putusannya inkrah. Yang dari Sumiasi nggak ada sampai sana, upaya perlawanan dan gugatan terus lakukan pemotongan, perlawanan dan berbagai pertimbangan ke pengadilan negeri. Ya. Nah, dari semua upaya hukum dilakukan oleh PT Sumiasi, dari pihak klien kami sudah menghadapinya, ya, dan bersyukur semua putusan pengadilan pun memihak kepentingan dan kami. Yang kata lain menolak semua gugatan mereka. Jadi ini seharusnya sesuatu yang dari sisi bisnis memang harusnya nggak terus sejauh itu. Seharusnya putusan arbitrase tadi gitu sesuatu langsung dilatih dan dijalankan. Jadi pembangkangan atau pengabaian pada putusan arbitrase saya sudah suatu kasihan dan sebenarnya tidak baik, ya, terutama buat kalangan bisnis, kalangan itu kan itu sisi investment asing. Nah, kalau kita bicara khusus arbitrase internasional, kita harus tunggu bukan hanya pada hukum nasional kita sendiri, tapi ada satu international convention. Ada konvensi internasional yang disebut New York Convention 1958. Itu yang jelas mengatur, ya, agar negara-negara yang sudah menandatangani konvensi New York 1958 ini, termasuk Indonesia, itu harus menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Jadi sikap dari PT Sumiasi yang menolak untuk melaksanakan arbitrase internasional, terlebih yang sudah diratifikasi atau dikuatkan oleh Pengadilan Indonesia, ini merupakan sikap yang hukum, sikap yang bisa jadi memalukan, memalukan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Jadi delik apa sih Pak yang disangkakan sekarang ini? Kalau terkait dengan kasus yang muncul sekarang, yang baru dilakukan itu belasan tahun kemudian, yang saya juga baru sadar itu belakangan, temukan tahun 2021, dari sisi debitur mengajukan kalau saya sebut upaya kriminalisasi, ya, terhadap saya selaku advokat dari pihak debitur berdasarkan putusan arbitrase internasional tadi. Upaya kriminalisasi ini dilakukan melalui Polres Jakarta Selatan dengan dasar pengaduan palsu dan atau pengaduan palsu kepada penguasa. Ya, tentang surat penyampaian atau pemberitahuan kepada kami baru ada di tanggal 22
Pada waktu itu kami diminta memberikan klarifikasi dan saya selaku advokat dari klien saya, Finbar Overseas, ya setelah mendapatkan restu yang mendapatkan izin dari klien saya, Finbar Overseas Limited, saya memberikan respon, memberikan klarifikasi kepada Polres Jakarta Selatan. Menceritakan apa yang terjadi, ya, pembahasan tahun sebelumnya, latar belakang dan sekarang. Terhadap respon klarifikasi saya tidak ada tindakan lebih lanjut dari Polres sampai tiba-tiba beberapa bulan kemudian saya menerima surat panggilan saksi. Begitu saya menerima surat panggilan saksi, saya merasa ini adalah satu yang lebih serius yang saya harus layani. Ya, satu dengan minta izin kepada klien lebih dulu. Saya minta diberikan waktu untuk hadir, ya, memenuhi panggilan saksi tadi di hari tertentu. Sayangnya surat permintaan penjadwalan pemeriksaan sebagai saksi itu tidak direspon secara positif oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya, katakan di hari yang disebutkan tadi, saya pribadi beserta beberapa kolega saya sempat mendatangi kantor Polres. Pada waktu itu kosong, artinya penyidik yang dimaksud tidak ada di tempat, sehingga kami terhalang balik. Nah, menariknya beberapa bulan kemudian, cukup lama, persisnya di awal Maret 2023, baik namanya ya, saya dapat surat cinta. Saya dapat surat cinta yang dikirimkan langsung bukan ke alamat kantor tapi ke alamat tempat tinggal saya. Menyebutkan saya dipanggil sebagai tersangka untuk hadir di Polres Jakarta Selatan. Jadi saya langsung bereaksi, ya, menghubungi penyidik maupun pihak-pihak terkait, ya, untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap penetapan saya secara sepihak, menurut saya secara sewenang-wenang sebagai tersangka. Ya, saya pikir ini suatu yang tidak patut dan tidak seharusnya terjadi, karena kita ada negara hukum, kita juga punya hukum secara pidana, semua ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan juga harus ada minimal ada tahapan untuk mendengarkan keterangan dari pihak yang dilaporkan, yang mana tidak pernah terjadi sampai kemudian saya dijadikan tersangka. Saya bersyukur pas penetapan tersangka, setelah saya melaporkan kepada satu organisasi advokat yang bernama Pradi. Kenapa saya melaporkan ke sana? Karena satu, saya anggota dari OA tersebut, terdaftar di sana. Yang kedua, saya menemukan bahwa advokat yang membuat laporan yang mengkriminalisasi saya itu merupakan anggota pengurus dari Dewan Pengurus Nasional dan Organisasi Advokat kami. Saya langsung membuat laporan, ya, sekaligus pengaduan agar misalnya bisa diselesaikan menurut jalur yang benar, baik internal maupun melalui proses hukum yang ada. Nah, kemudian dari DPN Pradi mengutus satu tim untuk membela saya selama tahapan di penyidikan di Polres Jakarta Selatan. Ya, itu di Maret 2023. Saya melayani, ada puluhan pertanyaan diberikan, dan setelah itu silent cukup lama. Berapa waktu kemudian, berapa bulan kemudian, ya, ada panggilan tambahan, ya, hanya konfirmasi satu dua pertanyaan. Karena kemudian saya secara cepat saya datang, jangan hanya satu atau dua pertanyaan yang harus saya klarifikasi. Nah, setelah itu saya tadi pikir perkara ini sudah selesai, ya, sudah selesai karena dari pihak penyidik pun sudah mengakui bahwa seandainya keterangan saya diberikan sedari awal, kasus ini nggak akan berlanjut. Itu keterangan langsung dari penyidik yang saya. Ya, walaupun saya menyampaikan bahwa sekarang Bapak sudah tahu dan harusnya bisa melakukan gelar perkara, sehingga pulihkan nama baik saya, status saya. Ya, jadi saya waktu itu masih menunggu kebijakan dari Polres Jakarta Selatan untuk melakukan perkara, ya, untuk bisa memperbaiki
ya kesalahan yang sudah mereka buat. Di samping itu saya juga membuat laporan atau pengaduan kepada Mabes Polri, khususnya kepada Biro Pengawasan Pendidikan Mawasidik Mabes Polri, ya instansi yang memang berwenang atau punya tugas untuk melakukan pengawasan terhadap hal seperti ini. Mendapatkan respon yang baik, ya mereka beberapa kali mengundang, memeriksa keterangan saya, memeriksa bukti-bukti yang ada, ya, dan setiap pertemuan saya mendapatkan juga sangat positif itu yang mereka dapatkan dan mengupayakan secepat-cepatnya atau mengupayakan agar perkara ini tidak berlanjut. Itu yang saya pahami. Nah, waktu berjalan tiba-tiba di berapa minggu lalu, pas bulan Oktober ya. Oh iya, akhir September ya saya dapat lagi-lagi surat cinta dari Polres Jakarta Selatan. Isinya adalah P21 pelimpahan berkas ke DPI. Saya ingat dikirimkan pas weekend hari Sabtu sore ya waktu keluarga kirim ke rumah ya intinya memberitahukan berkas lengkap dan berkat yang DPI. Saya waktu sangat kaget dan benar ya saya langsung kontak darinya ya saya minta penjelasan buat bisa lain ya. Cuma dikatakan bahwa menggunakan hak apa aja sehingga upayakan baik peradilan dan penyidikan paksa karena berapa saat penyidik yang paling junior ya katakan ya sudah tidak bisa menahan saya kurang kadang-kadang seperti ini ternyata ada yang mendorong karena tiba-tiba naik dari DPU. Ya, pas saya pergi, saya bilang, tunggu saya balik, karena hari Kamis saya akan datang, ya, saya Kamis saya siap sudah datang ke sana, diminta datang boleh ke hari Jumat, tadi mau datang 4 Oktober saya salah, saya bilang oke, tanggal 4 saya minta langsung ketemu dari Jakarta Selatan, karena saya pengen melaporkan hal ini kepada Kepala Kejaksaan, saya pengen instansi dan pimpinan tahu apa yang terjadi, ya, sama juga berbagai keanggapan terkait kasus ini. Itu yang saya berupaya dari hari Kamis dan saya sudah bersurat dan menunggu Jumat minggu akan tetapi pas hari Jumat itu saya nggak doain dengan baik yang terjadi yang terjadi adalah keluar satu JPU meminta saya langsung menandatangani satu form merah yang sebenarnya saya jelaskan sebenarnya setujuan keputusan khas pengadilan. Jadi itu yang terlogis yang terjadi. Dan hari ini saya datang untuk memenuhi panggilan dari kejaksaan karena kemarin saya baru coba kemarin pagi. Ya, biasanya terlambat 3 hari, tapi nggak apa-apa. Saya pengen kasus ini bisa segera jelas, salahkan juga walaupun memang sangat mendadak, ya. Tapi saya pikir ya inilah kesempatan bahwa saya bisa menjelaskan secara langsung pada pengadilan Jakarta Selatan. Terus saya berharap pengadilan akan sangat kompetitif dan saya juga berharap lewat pengadilan keterangan semua pihak sudah saya juga berharap dari pihak kreditur secara pribadi pun nanti siap hadir dan sambil memberikan keterangan di bawah sumpah dikarenakan yang sebenarnya tuduhan sampai akhirnya Bapak jadi tersangka itu kayaknya saja kalau tuduhan sampai akhirnya Bapak jadi tersangka oleh kepolisian tuduhannya pengaduan palsu atau pengaduan palsu kepada penguasa ya menurut pasal 317 KUHP ya, dan pasal 220 KUHP. Sesuai dengan judul dan kata nama, tentu pertanyaan logisnya yang mana saya tanyakan dari awal, pengaduan yang mana yang dimasalahkan, pengaduan yang mana yang dianggap palsu, penguasa yang mana yang dimaksudkan ini, yang dimaksudkan, karena pada waktu itu saya sebagai advokat memberitahu bahwa saya ditunjuk, saya dan tim kuasa hukum ditunjuk oleh klien kami, ya tim Overseas itu untuk membela kepentingan mereka terkait dengan upaya eksekusi yang dilawan, dihalang-halangi oleh pihak TNI atau Sulawesi tadi. Jadi jelas kami harus membuat pengaduan kepada Kami membuat pengaduan bahkan sampai ke Presiden Indonesia, ke Wakil Presiden,
ya semua instansi, termasuk pengadilan juga. Jadi waktu ada pertanyaan penguasa yang mana? Nah belakangan baru kemudian diketahui itu pas saat pelimpahan berkas, gitu ya, dan saya baru terima kopi surat dakwaan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, semakin jelas bahwa yang mereka maksudkan dari awal tadi nggak dijawab ya. Saya pertanyaan saya dari tingkat penyidikan ya, sampai sekarang saya merasa dapat jawaban yang lengkap, yang jelas. Pengaduan bermana, yang terpalsu, ya, dan juga penguasa yang mana. Ya. Nah, di dalam surat dakwaan disebutkan penguasa yang dimaksud adalah Mabes Polri. Ya, ini dari pihak JPU mengartikan pengaduan yang dibuat oleh klien kami melalui kami sebagai kuasa hukumnya, ya, itu adalah pengaduan yang palsu. Pengaduan yang dibuat ke Mabes Polri di bulan Desember 2017. Ya, ini walaupun saya dengan cepat bisa memberikan klarifikasi, dan hari ini pun juga sebenarnya akan memberikan penjelasan sekaligus eksepsi terhadap tuduhan yang menurut saya amat sangat benar dan keliru. Ya, karena yang terjadi pada waktu itu adalah latar belakangnya. Ya, saya bilang tadi dari 2009 belum dikeluarkan dan dijalankan, dari ke-10 sudah mendapatkan restoratif dan dijalankan, Iman lagi terus dijalankan, kayak situasi di sini nggak bisa dijalankan, sehingga kami diminta dan oleh lembaga yang itu menjalani diselesaikan dengan pihak kepolisian. Jadi kami kepolisian memohon hukum dan arahan bagaimana tindakan penghalang-halangan perintah eksekusi pengadilan ini bisa dicegah. Itu yang kami lakukan. Dan kemudian setelah berkonsultasi, kami diarahkan untuk membuat laporan berdasarkan pasal 216 KUHP. 216 KUHP. Tindakan mencegah atau menghalang-halangi, ya, perintah penguasa. Jadi mengikuti arahan dari salah satu pimpinan di Mabes Polri pada waktu itu, persisnya Direktur Tindak Pidana Umum di Mabes Polri, kami patuh, kami ikuti, dan kemudian disiapkan berkas tanda bukti lapor yang saya tanda tangani. Nah, ternyata itu dimaksudkan sebagai pengaduan palsu tadi. Dan dalam eksepsi secara rinci saya jelaskan bahwa itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Dan satu dari unsur pengaduan yang dipahami bahwa itu adalah upaya meminta tindakan hukum, ya, mencegah kejahatan lebih besar terjadi, dan yang kedua itu tidak dilakukan oleh atas saran, ya, dan dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri yang memfasilitasi pelaporan atau pengaduan itu tadi. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan adalah semua fakta-fakta yang benar, itu yang benar, ya. Termasuk juga bahwa putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi jelas ditujukan kepada pihak eksekusi tadi, terlepas dari alasan mereka menggunakan eksekusi yang bisa berbeda. Yang sudah ditolak oleh pengadilan, tapi digunakan lagi di kepolisian. Jadi nampaknya semakin terungkap bahwa yang digunakan oleh pihak pelaku kriminalisasi terhadap saya saat ini menggunakan alasan sama dengan yang tahun 2010, alasan 14 tahun yang lalu, bahwa mereka perusahaan berbeda. Jadi kalau seolah-olah ada perintah eksekusi terhadap satu pihak, ini palsu. Itu yang saya sangat prihatin terhadap hal ini. Yang kedua, waktu saya sempat mencermati sesuatu dakwaan, ya, saya melihat ada yang lebih konyol lagi adalah saya dianggap telah mencemarkan nama baik perorangan tertentu. Disebutkan ada 2 nama di sana, ya. Yang pertama, saya namanya Dr. Alexius. Ya, lengkapnya bisa dicek di berkas. Yang kedua namanya Mulyadi Budiman, seingat saya. Ya.
Jadi kasus Jagab telah mengakibatkan fitnah penyandaran mulai pasal karet yang digunakan. Nah, padahal terkait dengan hal itu saya sudah jelaskan dan saya akan jelaskan juga dalam sidang yang pendudukan teman ini. Penyebutan nama itu adalah permintaan dari Mabes Polri dari Kabupaten Bogor. Nama 112 tentang itu meminta adanya orang yang bertanggung jawab dalam urusan tadi. Jadi pada waktu itu kami diminta menyebutkan nama direktur utamanya dan komisaris utama. Jadi dalam hasil pengecekan pada waktu itu, ya, dalam usia sampai sekarang juga, kedua nama tadi merupakan penanggung jawab yang memang harus apa kita tekankan secara hukum sebagai direktur utama, komisaris utama dan juga pemegang saham dari perusahaan tadi. Ya, jadi bisa diingat pada waktu kita lakukan laporan itu dipadai pasal misalnya saja, kita juga dikaitkan dengan pasal 55 KUHP, kita pidana penjara sesuai dengan arahan dari Menko. Nah, dalam surat dakwaan sayangnya pasal 55 tadi tidak selesai. Jadi banyak keanehan di dalam surat dakwaan yang saya temukan. Nanti lengkapnya ada di eksepsi terlalu banyak putusan kejanggalan dan keanehan ini. Ya, selain dari yang kecil-kecil masalah typo mistake, ya kesalahan tulis, sampai yang lebih substansial, ya sampai yang saya yakini ada daya menutup-nutupi kebenaran. Harusnya sebagai penyidik, sebagai JPU, janganlah sampai menutup-nutupi apa yang menjadi pengetahuan. Jadi saya dalam upaya saya hari ini saya berharap ini beri kesempatan untuk mengajukan eksepsi dan saya juga berharap dari JPU juga bisa memberikan pertimbangan serius terhadap langkah hukum mereka. Ya, saya masih berharap mereka sebagai penegak hukum yang patuh hukum mereka masih di dasar pribadi saya masih berkesempatan segera menarik pencabut dakwanya. Pada waktu gugatan itu kan Bapak sebagai seorang lawyer ya. Jadi sebenarnya Bapak sedang melaksanakan apa yang menurut seorang lawyer mendampingi seorang klien. Nah, dari Pradi kira-kira apa tanggapannya ketika mereka dengan? Ya, bagus. Organisasi Indonesia banyak. Saya dengar malah sekarang di atas 50, gitu ya. Nah, namun di kasus ini ada satu organisasi advokat yang harusnya bertanggung jawab, yaitu Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, yang sekarang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jadi tadi saya sebutkan di tahun 2023, ya, seketika saya menerima surat panggilan sebagai tersangka dan saya melihat langsung bahwa si pelapornya adalah anggota pengurus dari organisasi advokat tadi, saya langsung melaporkan kepada DPN Pradi dan kepada Ketua Umum langsung. Saya mengajukan laporan, memberitahukan ya dengan harapan sesama advokat dan juga saya juga anggota dari kerjasama. Kebetulan saya juga mantan dari wakil sekretaris jenderal dari Linda Pradi di generasi yang seniornya. Namun saya mengundurkan diri, ya, saya mengundurkan diri karena tidak fokus bidang lain. Jadi saya punya kebetulan masih cukup dekat dengan kegiatan sekarang. Jadi saya sempat laporkan ini kasus aneh yang jangan sampai ini terungkap, keluar, memalukan organisasi kita, memalukan Menkoga, akan memalukan bangsa kita. Ya, itu 2023. Nah, beliau melalui DPN tadi kemudian ya saya tadi mengirimkan satu tim untuk melakukan pembelaan di Polres tadi. Ya, itu dilakukan. Namun setelah itu silent. Setelah itu saya tidak dapat tindak lanjut apapun, termasuk juga terkait dengan masalah pemeriksaan atau penindakan secara internal terhadap rekan sejawat tadi. Apakah sudah ditindak atau dia tindakan saya belum dapat jawabannya. Saya pikir soal itu sebaiknya teman-teman media bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Ya, apalagi sekarang Ketua Umum dimaksud sudah diangkat oleh Pak Presiden Prabowo sebagai wakil menteri luar negeri, cukup dan harap. Mudah-mudahan beliau yang lebih peduli atas kasus ini, sebagaimana yang sudah diketahui dari dia, tapi lebih jauh lagi akan lebih terpanggil untuk segera menyelesaikannya. Ya, termasuk untuk bisa mendekatkan dengan organisasi atau lembaga-lembaga baik hukum maupun lembaga yang terkait. Kalau hari ini dapat support dari siapa itu, Mas? Wow, saya tuh nggak nyangka, banyak sekali. saya nggak nyangka dari
dari pertama kali saya menyampaikan kegundahan saya ya terkait dengan apa yang saya alami ini, karena spontan saya bukan siapa-siapa, tapi saya pengen teman-teman advokat yang saya kenal tahu bahwa ada kasus yang bisa berdampak terhadap mereka juga. Ternyata dari satu kelompok ke kelompok lain sampai sekarang makin besar. Hari ini pun juga tadi saya juga minta maaf buat banyak yang bahkan datang, saya lupa infonya, ada dari pagi jam 10 dari sini sampai ini mungkin saya bahkan sekarang udah jam 4 belum dimulai juga, tadi ada beberapa yang dipanggil. Bahkan banyak dari mereka ya saya lihat sangat-sangat senior ya, banyak senior partner dari beberapa law firm besar, tadi dari beberapa law firm besar di Jakarta. Bagi kalau misalnya kan mereka datang ya memberikan supportnya baik atas nama pribadi maupun atas nama law firmnya, dan juga perwakilan dari organisasi advokat ya, dari PRADI, yang lain dari dari KI, dari Kadin gitu ya, dan memberikan salam dan dukungannya. Jadi cukup banyak organisasi advokat yang sudah memberikan minimal simpati dan keinginan untuk mendukung apa yang saya hadapi di hari ini. Mudah-mudahan persidangan ini tidak makan waktu lama ya, karena saya tahu mereka semua orang sibuk gitu ya. Mudah-mudahan saya terus terang terharu ya, mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam, benar-benar tahu berapa mahal jam kerjanya untuk ya sekian jam ya, baik oleh perpanjangan. Saya berharap proses ini bisa diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya, tentu biarkan putusan yang benar ya, adil. Bapak, dalam persidangan kali ini kan Bapak juga mengajukan sahabat pengadilan ya Pak. Nah, boleh disampaikan Pak siapa saja sahabat pengadilan yang diajukan dan diharapkan dapat menjadi sahabat pengadilan? Saya bukan, sebenarnya inisiatif sahabat pengadilan itu muncul dari teman-teman sendiri. Bahkan tadi pun saya sempat diperlihatkan satu dokumen daftar ya, ada sejumlah orang yang sekarang udah belasan, bahkan 20-an nama-nama yang mereka masukkan secara sukarela, bukan atas inisiatif saya, tetapi dari mereka sendiri. Saya juga bahkan kurang tahu pasti siapa yang inisiatornya, tapi daftarnya tadi ada beda. Di sisi lain pun saya tahu ada beberapa teman maupun lembaga, baik advokat maupun non-advokat, mereka yang memberikan masukan atau pandangan kepada pengadilan. Memang kalau secara teknis saya sebut sebagai amicus curiae, sahabat pengadilan. Jadi untuk verifikasi, bukan saya yang mengajukan, tetapi saya ingin membantu mereka untuk biar mereka dikenal, ya, dihormati posisi kepedulian mereka oleh majelis hakim. Jadi kalau ada kesempatan, saya pun pengen menjelaskan kepada majelis hakim dan majelis hakim hari ini bahwa banyak pribadi, lembaga, ya, untuk organisasi advokat yang peduli dan pengen memberikan support ya kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang baik dan benar. Pak, tadi Bapak menyinggung yang bertanggung jawab ini, salah satu yang bertanggung jawab ini adalah organisasi advokat PRADI. Bapak sendiri organisasi PRADI atau yang lain? Saya termasuk salah satu orang yang sudah terlibat dalam proses pembentukan PRADI di generasi awal, ya. Saya bangga sebagai satu orang yang memperjuangkan terbentuknya organisasi advokat, ya. Tapi begitu organisasi advokat PRADI, jadi saya terlibat bahkan dari awal, bahkan sebelum lahir sudah ada. Ya, saya ikut membantu, ya, sampai PRADI terbentuk, ya, sampai saya ikut secara volunteer, sukarela. Dan DPH juga saya ditunjuk sebagai wakil sekretaris jenderal dari PRADI, ya. Namun karena satu hal, ya terlain juga karena saya melihat kondisi sosial populer yang sekarang tidak seideal yang saya harapkan, saya memutuskan mengundurkan diri. Itu kalau nggak salah tahun 2012 saya mengundurkan diri, ya, dari saya sendiri. Jadi secara resmi saya masih terdaftar di sana. Saya untuk PRADI. Bapak, dalam persidangan ini kan saya melihat Bapak tidak didampingi oleh penasihat hukum ya Pak. Kenapa Bapak maju di persidangan tanpa didampingi penasihat hukum? Iya, awalnya memang ada keinginan untuk punya sejumlah kawan, sahabat ya, untuk sama-sama membela. Namun dalam perkembangannya, saya pun terkaget-kaget kita melihat begitu banyak
teman-teman maupun orang-orang yang tadi saya kenal, yang mereka meminta, bahkan ada yang cenderung mendesak untuk bisa menjadi penasihat hukum saya di secara ini, ya. Dan kemudian saya juga menemukan masalah yang cukup menarik, yaitu keinginan beberapa organisasi advokat juga ikut membantu. Saya hargai sekali, walaupun saya anggota di organisasi advokatnya A, tetapi malah organisasi advokat B, C, D, dan yang lain-lain mereka menghubungi, datangi, bahkan minta waktu untuk bertemu, ya, dan menawarkan untuk memberikan bantuan hukum. Ya, saya hargai itu semua. Namun saya pikir demi kebaikan proses hukum ini, ya, dan demi kebaikan profesi advokat yang saya banggakan, saya termasuk orang yang sangat bangga. Saya sangat peduli dengan profesi advokat, ya, demi kecintaan saya dengan profesi advokat, ya, saya memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa dampingi penasihat hukum secara resmi di pengadilan. Supaya apa? Supaya semua advokat, semua organisasi advokat siapapun itu, mereka yang peduli, mereka tetap bisa terlibat. Karena mendampingi saya tidak harus ada di depan pengadilan. Dampingi saya bisa di luar pengadilan, bisa ngobrol di luar pengadilan, itu dan forum lain. Karena masalah dari sekarang bukan hanya apa yang di pengadilan, tetapi juga ada di forum di luar pengadilan. Saya melihat citra advokat ini sudah rapuh dan harus dipertahankan, ya, termasuk di lembaga-lembaga di luar pengadilan, di lembaga pemerintahan, di lembaga bisnis, ya, kepercayaan masyarakat harus dibangun. Jadi mereka pun tetap bisa bersuara di ruangan sana. Ya, sementara waktu saya memang menjanjikan akan terus mengupdate, dan siapapun yang bertanya support, saya pun akan memberikan update, memberikan perkembangan, ya, pengetahuan ya sebisa mungkin. Hari ini agendanya dakwaan sama Hari ini agendanya dakwaan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Namun saya tuh berharap mudah-mudahan majelis hakim masih punya stamina. Saya lihat majelis hakimnya dari tadi maraton, nggak mau berhenti. Ya, saya lihat teman-teman pun juga saya terserang, ya mereka juga begini. Tapi saya tetap berharap saya diberi kesempatan untuk langsung mengajukan eksepsi. Ya, nanti resminya akan dibacakan di pengadilan. Kalau secara tidak resminya, secara kopinya saya sudah dapat dari IPU. Cuman saya rasa lebih aman nanti setelah dibacakan baru saya bagikan. Ya, tapi kalau pemberitaan panggilan sidangnya baru saya terima kemarin. Jadi untuk pembuatan eksepsi ini nanti mau dimaklumi juga mungkin nggak serapi yang bisa saya kerjakan. Saya lebih mengutamakan kecepatan, ya, agar perkara bisa diputus cepat. Jadi saya tetap membacakan eksepsi, ya, dan eksepsi ini juga sebenarnya hanya pokok-pokok dari kegiatan saya. Jadi kalau bicara keanehan, kejanggalan dari kasus ini, wah, terlalu banyak. Saya tadi udah sekian halaman aja udah cukup deh. Terlalu banyak kesininya yang janggal dan aneh. Ya, dan sekali lagi lewat forum ini saya berharap teman-teman Indonesia juga bisa bantu untuk mengawasi, ya, agar supaya kejadian seperti ini jadi kejadian yang terakhir. Ya, saya nggak berharap ada lagi kejadian-kejadian, ya, di mana proses hukum, ya, disalahgunakan oleh oknum tertentu. Pak, menurut Bapak, apakah ada pelanggaran atas hak imunitas advokat dalam perkara ini? Coba diceritakan secara singkat aja. Oh iya, jelas sekali. Jelas sekali. Saya pikir sebagian besar dari teman-teman yang hadir, saya pikir 90% adalah advokat. Ya, walaupun sisanya ada teman-teman memang di sama lain yang saya tahu, ya, sebagai advokat yang mereka punya kerjasama. Karena imunitas advokat sekarang sangat sangat diragukan efektivitasnya. Ya, sudah banyak lembaga yang merasa advokat tidak imun, tidak punya kekebalan. Padahal itu jelas, misalnya di Undang-Undang Advokat, ya, Undang-Undang Advokat tahun 2003, ya, akan tetapi juga melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah diakui hak imunitas advokat yang tidak boleh dikebiri atau dikesampingkan. Jadi kasus ini saya punya keberatan terhadap imunitas advokat, ya, saya perjuangkan itu. Saya juga yakin teman-teman pasti sama dengan eksepsi, ya, karena saya pun advokat, saya bela itu, ya, pasti. Namun sekali lagi yang saya perjuangkan bukan hanya hak imunitas advokat, yang saya perjuangkan adalah hukum dan kebenaran. Itu yang saya perjuangkan juga di imunitas advokat.